Ya, malam ini kita akan masuk dalam Instagram Live ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Kami boleh kembali menggunakan fasilitas Instagram Live untuk ngobrol, untuk bercakap-cakap, untuk berbagi dengan jemaat, dengan pendengar yang lain tentang hal-hal yang menginspirasi bagi kami hidup dalam bergereja. Kami menyerahkan koneksi, kami menyerahkan fasilitas yang kami pakai. Tuhan berkati, biarlah semua ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Samuel. Ya, jadi Pak Samuel sekarang adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Ngagel, Ketua Umum ya. Ketua Umum Majelis Jemaat. Periode berapa nih Pak? Periode pertama. Ya baru dilantik di tahun ini ya. Ya biasanya sih secara secara eh, ini peraturan ya cuma setahun gitu. Oke. Ya, Setahun habis jadi itu. begitu memegang eh, tanggung jawab sebagai ketua majelis, kita langsung ngobrol dan memang bertepatan dengan keadaan ibadah-ibadah yang berlangsung di GKI Ngagel. Bapak Ibu, uh, kita bicara ibadah hybrid. Kalau mobil begitu ya. Kalau mobil itu ada sekarang yang juga hybrid begitu ya. Jadi ada mobil yang dengan bahan bakar minyak begitu, kemudian ada mobil yang menggunakan listrik begitu ya. Dan ada juga yang di antara itu begitu ya, kombinasi yang disebut dengan mobil hybrid. Nah, kalau ibadah hybrid ini bagaimana Pak Samuel? Silakan boleh biar biar para pendengar juga boleh memahami ini dulu. ya em, ya sebenarnya sih apa bukan ya ini betul-betul suatu hal yang baru ya yang terjadi di kala pandemi ini dengan situasi yang mau tidak mau paksa untuk mengambil keputusan, mengambil uh, ide-ide yang ya uh, ya ya sambil jalan lah kita lakukan ini ya. Jadi awalnya kan memang ibadah onsite, ibadah Ya. online ini kan karena kita ini ya sangat harus berhati-hati sekali, terutama juga mengenai keselamatan kesehatan jemaat kita semua ya. Hmm. Nah kemudian um, kalau kemudian kita adakan namanya sambil kita lihat situasinya kan beberapa kali tahun lalu juga sempat ibadah onsite. Nah Hmm. kemudian berapa kali kita sudah langsung tutup. Nah sekarang ini kita mulai memberanikan lagi kan situasi belakangan sudah menjadi baik. Belakangan ya belakangan. Hmm. Uh, Hmm. Hmm. Awal kita mulai mulai berbentuk online dan onsite. Jadi Ya. begini, um, sebelum kita memutuskan untuk melakukan ibadah hybrid ini ya, atau istilahnya gabungan antara online dan onsite, Hmm. kita juga mengadakan suatu um, survei dulu. Kita juga tidak Hmm. berani coba-coba lah, kita mesti uh, apa mengumpulkan data ya, kita mensurvei dari para Hmm. jemaat itu kira-kira. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. dari survei itu memang ada muncul hal-hal yang di luar dugaan kita ya. Hmm. Um,
justru yang kalangan muda yang ya di bawah 50 ya, pemuda itu justru yang kepingin onsite begitu. Nah, sedangkan Oh, yang di kalangan usia 50-60 lebih realistis ya, kalau memang tidak bisa onsite ya di rumah juga oke. Yang penting eh, apa ibadah dalam bentuk online ini cukup bagus gitu ya, suaranya bagus, baktiannya juga mendukung begitu. Nah, dari survei yang kita dapatkan itu, maka itu kita mencoba mulai memberanikan mengadakan onsite, dan kita putuskan juga tetap online juga jalan. Jadi ini hmm, memberikan kesempatan bagi semua orang yang kepingin hadir, tapi juga yang betul-betul berhati-hati ya. Yang kita semua harus berhati-hati terhadap kesehatan kita. Jadi masih tetap bisa uh, di rumah juga. Nah, inilah yang dinamakan hibrid. Saya juga tidak tahu kok tiba-tiba muncul hybrid ini ya. Jadi online dan onsite digabung bersama-sama. Kira-kira begitu, Pak Sintul. ya, Pak Sam, mengenai survei tadi yang dibicarakan, Iya, saya membaca survei yang lain dari badan survei uh, internasional. Kalau kita browsing internet itu dari Barna gitu ya, iya, karena Barna ini kan terkenal dengan survei-survei gerejawinya. Nah, dia mengatakan kalau iya. malah milenial itu 35% malah yang menyukai uh, uh, dua ini, hybrid ini, gitu ya, antara online dan onsite. Sedangkan memang jemaat-jemaat dewasa itu yang 80% lebih yang memang menginginkan adanya uh, pertemuan tatap muka onsite ini kembali. Jadi uh, saya tidak tahu ya. Jadi kalau kalau malah remaja atau karena mereka hampir 2 tahun ini belajar dan lain-lain melalui internet gitu ya, online, jadi terasa membosankan atau bagaimana itu ya, sudah sampai kepingin onsite aja lah begitu itu, karena memang capek ya kita melihat apalagi dengan HP 5-6 inch begitu ya, tentu capek juga kita mengikuti, apalagi yang belajar sekian jam begitu ya. Nah, apa karena itu ya sehingga akhirnya gereja, survei yang dilakukan GKI Ngagel itu ternyata melihat bahwa remaja pemuda ini yang malah lebih menginginkan onsite gitu ya. Gitu ya Pak Sam. Eh, saya ya, kalau dugaan kita semula ya memang seperti yang Pak Sinto eh, utarakan ya, survei internasional itu ya menurut saya yang biasanya yang tua-tua itu justru punya kerinduan pingin pingin onsite ya, yang muda-muda wah ya enak ini di rumah aja. Ya Hmm, itu hmm, juga pemikiran kita awalnya. hmm, 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 Tapi kan survei ini sangat terbatas di lingkup DKI Ngagel ya. Jadi hmm, tidak menggambarkan secara keseluruhan se-Indonesia katakanlah begitu ya. Ini sangat sangat eksklusif banget untuk GKI Ngagel. hmm, hmm, Jadi hmm. ya waktu muncul ini ya ya memang agak 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 cukup ini ya, membuat kita heran ya gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, dengan survei, dengan sudah memulainya ibadah gabungan ya, kombinasi onsite dan online atau hybrid ini, uh, ini sudah sebulan ya berarti ya kita lakukannya. Ya, Sudah satu sebulan ya. bulan. Bentar Kira, ya, saya cek. kira-kira lah Satu sebulan. bulan. Kita mulai itu 16 Mei ya.
16 Iya, Mei. Iya, berarti iya. sudah sebulan ya. Hampir 1 bulan ya. Iya, sudah sebulan. Evaluasinya apakah ada evaluasi setiap minggu atau evaluasi berkala yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan begitu? Belum sih, kita belum belum mengadakan survei secara itu ya. Kita juga melihat situasinya ini kan bergantung juga apa yang pemerintah umumkan ya. Begitu Mm-mm. pemerintah mengatakan, oh ini harus PSBB total, ya mau tidak mau ya kita langsung stop lagi. Ini harus kita harus semua harus paham ya, supaya uh, kita juga tidak berani bermain-main dengan ini kan ya nyawa ya. Tapi saya sempat kumpulkan data dari sebulan ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau sebelumnya itu viewer kita itu rata-rata sekitar 270 ya. 250 sampai 270, kadang lebih, kadang kurang. Kadang 300-an kalau biasanya. Ya, Kalau yang 10.30 ya, sebelum kita memulai ya, ada jam 8. Nah, ya. Waktu itu masih cuman satu kali itu memang sekitar ya bisa sampai 300 ya kadang-kadang ya. Range lah ya kira-kira itu. ya, Nah, waktu mulai ibadah onsite dan online ini, ibadah hybrid ini, kehadiran yang pukul 8, kalau kalau yang kehadiran di gereja sudah pasti sudah ada angkanya ya, iya, sekitar 60-70 ya, udah tidak bisa lebih. iya, Tapi ya rata-rata penuh ya. iya. Nah, yang jam 8 rata-rata viewernya itu sekitar 70-an, 60 Oh, 70. oke. Ya. Yang 10.30. Kemudian yang 10-30 viewernya rata-rata sekitar 200 sampai tertinggi 241, terendah 187 ya, average sekitar 210 lah, kira-kira segitu. Dan itu yang mungkin menjadi kebalikan jumlah kehadiran onsite ya. Onsite sekarang kecenderungannya kan 10.30 lebih sedikit daripada jam 8. Iya, tetapi online-nya kan akhirnya lebih banyak. yang 10.30 lebih banyak. Apa Lebih banyak. apa karena hal itu ya, saya kurang tahu. Karena memang pembatasan kita kan cuma 70 ya, 71 ya maksimal ya. Ya, Di gereja 71. ya. Nah, saya mencoba juga Pak Sam. Jadi saya melihat subscriber di GKI. Kalau kita misalnya setelah 5 hari begitu, kan kita akan melihat viewer kita itu untuk ibadah yang new normal ini 10.30 itu kan selalu di angka sekitar 1.300, 1.200, 1.300 gitu ya. Di atas 1.000 lah, di atas 1.000. Nah, saya melihat hybrid sekarang setelah beberapa minggu ini malah kita tidak mencapai hal itu. Kita tidak mencapai hal itu. Jadi belum mencapai 1.000 untuk hal itu. Itu dengan asumsi bahwa di gereja cuma ada 140 begitu kan. Karena 70-70 Ya. gitu. Nah, itu yang sudah ke gereja nggak nonton lagi gitu kayaknya. iya, nah bisa aja memang bisa saja terjadi 1.300 itu orang menonton sekali, menonton 2 kali, satu orang bisa nonton 2 kali gitu ya. Tetapi kan bisa juga satu layar dengan beberapa orang tanpa jadi terhitungnya cuma one viewer gitu kan. Nah, kemungkinan itu ada. Tetapi kalau kita melihat beberapa kebaktian hybrid sekarang, memang masih jumlah
viewer plus kehadiran itu belum sama dengan online yang sebelumnya. Apakah itu, oh, saya enggak tahu, itu mungkin belum ada evaluasi dari majelis atau tim ini ya. Ya, belum, kita belum mengevaluasi secara ini ya, dan juga kita juga belum ada rencana untuk mengevaluasi. Mungkin yang kita evaluasi itu ya cuman prosedur kita ya, mungkin kemudian tata tata ibadah kita, itu aja mungkin yang mungkin kalau kurang ini kurang itu. Tapi secara bagaimana kita bertindak lanjut itu masih belum. Ya, karena itu tadi ya, kita ini kan masih tidak jelas ya situasi. Memang kita punya tekad ya, pasti kita punya tekad bahwa kalau bisa sudah jangan kemarin itu kan sempat berhenti onsite-nya. Nah, ini kita mencoba bertekad untuk mengupayakan tetap bisa onsite gitulah. Walaupun mungkin jumlahnya sangat terbatas. Kalaupun nanti misalnya peminatnya dirasa semakin banyak, yang kita lakukan adalah menambah jam kebaktian. Itu ini kita ya, wacana kita ya. Kalau memang animo orang untuk onsite itu semakin banyak, dan rasanya juga sudah saatnya kita mesti nambah lagi ya. Yang kita tambahkan adalah jam kebaktiannya. Sebab kalau kita jumlahnya kita nambah ya, nambah di dalam gedung, itu yang kita sangat tidak berani gitu ya. Kita ini aja kalau mau kebaktian itu kan kita perlu waktu 15 menit untuk steril, desinfeksi, steril ya. Itu. Jadi Posisi sementara belum. Posisi sekarang yang dipakai jumlah kehadiran itu berapa persen? Seingat saya mestinya 25% dari jumlah kapasitas ya. 100 sekian lah mestinya. Gereja kita kan bisa 450. Iya. Ya mestinya 100 bisa, tapi kita kurangi lagi ya demi keamanan kita semua. Pak Sam, kalau nggak salah kemarin ya, kalau kita lihat ada surat edaran Menteri Agama mengenai kalau bisa ditiadakan gitu ya, ibadah kegiatan keagamaan gitu untuk yang zona merah dan zona oranye. Apakah GKI Ngagel akan sementara menghentikan atau menunggu dari Pemkot? Selama ini kita memang berpedoman pada surat dari Pemkot ya. Begitu Pemkot mengatakan apa ya kita harus menurut. Jadi itu ada dua, ada PSBB, ada PPKM, ada skala mikro, ada skala besar, itu skala kota. Ya, ya sebenarnya kita semua sama-sama sama-sama kritis sekali ya. Misalnya nih PPKM skala mikro, ya jangan sampai lah seandainya yang terjadi justru di mungkin wilayah Ngagel itu menjadi klaster begitu ya, mau tidak mau ya kita harus kembali ke online. Tetapi kalau skala mikronya mungkin di daerah Gresik atau di daerah Kerembangan, nah itu mungkin kalau masih jalan. Tetapi atau mungkin skala misalnya PSBB skala kota ya, misalnya satu kota ini udah jadi klaster begitu ya mau tidak mau ya kita harus
eh, berhenti Jadi, gitu loh. Tapi ya kita jadi berdoa memang, jangan sampai lah. iya, ya, Nah, memang kita tetap berharap bahwa ini jalan ya. Cuma kan iya, saya tidak tahu bahwa surat edarnya itu kan uh, mengatakan bahwa zona merah dan zona oranye. Sedangkan Surabaya memang berada di antara dua zona itu. Jadi tidak pernah hijau gitu kan. Nah, nah, ya, apakah itu tetapi kalau memang dari tim yang membawahi ibadah ini akan menunggu uh, tindak lanjut dari Pemkot atau dari Satgas Pemkot ya kita ya. kita berharap bahwa tetap bisa berjalan ini begitu ya. Ya, jadi tim ini kan selalu berkoordinasi dengan Pemkot ya, dengan kelurahan, dengan kecamatan begitu ya. Iya, Dan ya tim inilah yang kita tugaskan untuk memantau situasi, memberikan masukan ke kita ya. Ya, saya sih berdoa dan berharap jangan sampai terjadilah. Kita tetap jalan. Tetapi di satu sisi kita juga tidak ingin ada jemaat yang jadi korban gitu ya. Itu ya kita sangat hati-hati sekali gitu. Dan oke Pak. bukankah nyawa ya sementara ini kalau kita bisa beribadah di rumah itu kan masih jauh lebih baik daripada ada dari kita yang mungkin terpapar atau bagaimana. Ya, Oke Pak Sam, katakanlah kita tetap berjalan, katakanlah bahwa nanti uh, masa kembali normal, pandemi selesai gitu. Kita berandai-andai seperti begitu misalnya, saya tidak tahu kapan. Apakah ibadah hybrid ini akan dipertahankan atau malah uh, membesar lagi menjadi gereja hybrid begitu ya? Atau memang kita kembali kepada keadaan normal yang lalu bahwa kita cuma on site saja? belum tahu ya, belum belum berani. Kalau kalau wacana sih mungkin akan kita teruskan ya, wacana. Karena gini, kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan ya. Terus kemudian di kemudian hari itu perilaku perilaku jemaat, perilaku masyarakat ini kita tidak tahu. Jadi ya mungkin kita akan mencoba mengkaji ulang gimana enaknya. Itu pasti akan kita lakukan demikian Pak Situ. Mm-mm. Jadi tidak bisa. Tapi ya wacana sih, iya ya. Kenapa tidak diterusin gitu? Gitu. Ya, karena kalau kita membaca sekarang malah gereja-gereja yang ketika masa normal Ya, on-site begitu dan pandemi online, mereka mulai kewalahan kan. Awal itu kan semua gereja tidak pernah ada gereja yang siap untuk hampir tidak pernah ada gereja yang siap untuk ibadah online. Setelah berjalan setahun lebih online, orang mulai melihat ternyata online ini punya power yang sangat besar begitu ya. Gereja kan bisa menjadi sangat mobile. Orang bisa bergereja di mana saja. Orang bisa bergereja kapan saja. Jadi kalau dulu kalau dulu gereja harus ada izin. membangun membangun gereja harus ada izin. Sekarang gereja sudah bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini salah satu yang begitu powerful begitu ya untuk online ini. Dan akhirnya gereja-gereja itu mulai berpikir, wah kita harusnya bisa banyak mengembangkan hal ini. Begitu ya. Apakah
uh, Ngagel juga akan menuju ke sana atau gimana? Eh, Gini, saya waktu anak-anak saya mulai keluar dari Surabaya, ya mereka bekerja di luar kota, Iya. mereka tanya ke saya, eh, "Wih, ini ini ada gereja online loh," gitu ya. Waktu itu masih belum pandemi. Eh, saya ya antara saya juga ya gimana ya, zaman zaman suatu saat akan ke sana. Saya akan mengatakan gitu. Ya jadi tren itu pasti akan ke sana. Ya saya ngomong gini, ya itu kita tidak bisa ngelarang. Tetapi satu hal yang penting bahwa gereja itu tidak hanya sekedar untuk eh, buka layar lalu dengar orang nyanyi lalu firman selesai, mungkin ada persembahan kita tinggal scan QR code misalnya begitu. Tetapi ada hal yang lebih penting adalah komunitas itu ya. Jadi eh, apa ya? Kalau kita gereja cuma hanya mendengarkan firman apa segala, itulah mirip kayak nonton bioskop gitu. Gitu, nonton bioskop selesai kan bagus seneng gitu ya. Nah, Hmm. tetapi komunitas adalah suatu kontak istilahnya secara emosional dengan sesama. Misalnya kita di GKI Ngagel. Nah, ada hal-hal yang mungkin secara tradisi dari bapak-bapak, ibu-ibu, opa-opa, oma kita itu yang terdahulu itu yang tradisi itu sampai hari ini terbawa, yaitu keakraban ya, komunitas yang terjalin itu. Nah, jadi kita harus um, berimbang sekali ya masalah begitu. Nah, tetapi yang menarik setelah terjadinya pandemi ini, kita dipaksa untuk kebaktian secara online. Hmm. Nah, akhirnya anak saya yang kalau di Jakarta itu biasanya ya terserahlah kamu mau ke gereja apa, mau Betani, mau Saron, mau itu ya terserah pokoknya pergi gereja gitu loh. Ya, mau melayani di sama dimanapun oke okay, gitu. Nah sekarang dia jadi ikut ke Ngagel lagi gitu loh. Jadi saya pikir ya memang eh, ada hal-hal yang kita mesti pertimbangkan, kita cermati ya. Memang akan ke sana, tetapi ya kita mesti mikirkan ulang bagaimana karena itu pasti kita harus mempersiapkan eh, apa ya istilahnya SDM kita ya untuk mempersiapkan bagian apa teknik apa segalanya itu. Jadi ya masih belum tahu tapi ada pemikiran ke sana situ. Ya, saya pikir mau ndak mau memang harus ke sana gitu ya. Ya, Dan seperti yang ini pandemi ini kan melahirkan banyak kreativitas untuk itu. Jadi ya. manusia itu ketika mendapat tekanan itu malah akan lebih banyak Ya. keluar Ya. survive. Dulu dulu waktu saya masih di ya sampai sekarang saya juga masih lah di komisi pengajaran. Nah, kita kan punya posjem ya di Pangandaran. Mm-mm, mm-mm, Waktu itu jauh sebelum pandemi ini ya, saya itu sempat berpikir kita itu kan sering ada seperti acara PA, kemudian ada mm-mm, mm-mm, hmm, apa itu formasio ya, kalau mungkin mm-mm, Pak Sinto juga ikut apa itu yang pembicara awam gitu ya. mm-mm, mm-mm, Nah, kan kasihan nih yang di Palangkaraya sulit kan mengakses mm-mm.
Nah, waktu itu kan kita mikir kenapa ya kok enggak misalnya kita pakai Skype, Skype Hmm. saya enggak ngerti, dulu enggak ngerti Zoom. Hmm. Dulu kita ngertinya Skype. Hmm. Kenapa enggak itu mereka bikin kayak apa? Kayak nonton bareng gitu, nobar gitu ya. Mereka pasang Hmm. Hmm. layar lalu pakai LCD lalu mereka relay acara kita siarkan begitu. Hmm. Nggak pernah keturutan ya, mungkin kita juga nggak masuk di akal kita soal teknologinya, mungkin begitu. Nah, Iya. hari ini begitu pandemi semua bisa semua terjadi, tidak ada halangan untuk siapapun mengakses, termasuk ya, kapan itu sempat eh, orang bisa di Jakarta, mungkin Hmm. kita misalnya mengundang pembicara, dia sekarang berada di Jakarta, Hmm. itu sudah tidak ada halangan untuk itu. Hmm. Ya itu yang mungkin harus dikembangkan lebih intens ya. Ya itu. Iya, Itu. iya, iya, kalau Pak Samuel mencontohkan di komisi pengajaran. Nah, ini saya jadi terpikir bahwa memang akhirnya tidak semua komisi bisa bisa survive dengan keadaan ini. Ya. Jadi ada yang sudah setahun juga masih mencari bentuk bagaimana uh, harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah direncanakan, begitu ya. Apakah itu juga nanti Betul. terpikirkan oleh majelis untuk, ayo kita membuat semacam pembinaan atau apa begitu ya, yang tetap memanfaatkan online ini untuk setiap komisi. Gitu. Apakah itu nanti akan dilakukan? Saya pikir perlu rasanya ya seperti itu ya. Karena beberapa beberapa badan pelayanan memang masih sepertinya masih masih bingung atau masih kita harus bikin gimana ya. Dulu kan selalu ketemu, dulu selalu selalu tatap muka, dulu selalu ada persekutuan, kontak gitu ya. Tapi kok sekarang nggak bisa. Apakah itu Betul. nanti dipikirkan untuk disiapkan? Oke, kita ada semacam kelas lah seperti begitu ya. Yuk. Um, ya itu kembali ke masing-masing komisi ya. Ke masing-masing komisi. Saya tidak tahu mereka kira-kira punya acara acara apa yang mungkin bisa di ini kan ya ditampilkan atau di, diadakan begitu. Ya tentu memang sulit. Masalahnya kan begini, selama seminggu ini kan ada 6 hari ya, 6 hari ya. Hari Minggu ya udah baktian ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita lihat dari hari Rabu ada doa malam, Kamis ada PA, Jumat itu ada komisi kesaksian begini, Hmm. ya mungkin slot waktunya minggunya aja yang terbatas kayaknya. Jadi mungkin ada hari-hari tertentu yang betul-betul baru bisa kosong. Saya ya kita sih memberikan majelis juga sangat mendukung mereka ya untuk misalnya Hmm. mengadakan suatu, Hmm. suatu acara yang eh, setahu saya komisi dewasa kadang-kadang mengadakan acara eh, apa ya yang mereka misalnya tentang atau KA ya tentang parenting apa segala gitu. Seingat Hmm. saya begitu. Jadi it's okay. Jadi kita mendukung itu. Cuman memang um, kelihatannya mereka belum mendapatkan mendapatkan apa ya bentuknya kayaknya itu. Hmm. Iya, iya, iya. Ya kita tetap mendukung lah kalau mereka memang punya acara-acara. Eh, Pak Sam,
mungkin ada satu hal lagi yang saya kira sangat 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 berguna dengan online ini adalah kalau kita memang terpikirkan ya, bukan cuma ibadah yang menjadi hybrid, tapi gereja juga menjadi hybrid. Jadi gereja yang hybrid gitu ya. Jadi gereja yang hybrid ini dalam arti begini, saya terpikirkan akhirnya kan kita bisa, kalau saat ini kita mau membuka pos jam di mana begitu kan ada aturannya, ada kendala macam-macam lah gitu ya. Nah, sekarang kan kita akhirnya bisa lebih gampang membuka pos jam gitu ya, tanda kutip pos jemaat dengan rumah tangga. Bisa menjadi gereja-gereja rumah gitu ya. Jadi beberapa orang bisa berkumpul di satu rumah bersekutu. Itu dalam tanda kutip bahwa ketika masa sudah normal lagi dan kita tetap memanfaatkan teknologi ini untuk berkembang dalam gereja. Jadi kan akhirnya kan gereja bisa menjadi gereja rumah gitu. Pak. Iya. Ya, betul, Pak Sinto. Jadi apa sekarang ini ya memang terlepas dari kendala kadang-kadang kan tidak semua orang punya pulsa yang atau apa punya internet wifi mendapatkan akses itu dengan mudah ya. Tapi pada umumnya masih bisa ya. Oke, kita tidak bicara itu, tapi kita bicara dengan akses. Sekarang ini kita lebih terbiasa, misalnya rapat itu, saya kasih contoh. Kalau dulu kita rapat MC ya, itu kadang-kadang deg-degan. Deg-degannya itu kadang nggak quorum, nggak bisa datang. Ya. Hari ini kita hampir rapat itu selalu Full team. ya, full tim ya, ya paling itu pun kalau nggak bisa itu kan sakit betul-betul sakit atau bagaimana itu baru atau luar kota ya, jadi atau betul-betul masih, jadi hampir kata itu pertama. Kedua, eh, koordinasi dengan ya mungkin dengan misalnya dengan Palangkaraya, mungkin dengan eh, bubble-bubble tertentu lebih mudah, lebih gampang. Ya, Zoom itu kan kalau yang pakai punya gereja mungkin bisa tidak terbatas ya karena kita berlangganan. Tapi kalau kita mau yang eh, free ya, yang nggak bayar itu kan 40 menit ya, ketemu 40, ngomong-ngomong ada satu topik yang bisa dibahas itu mungkin bisa cepat, jadi lebih mudah. Kemudian seperti komisi persekutuan, saya kalau persekutuan wilayah itu kan paling-paling, kalau wilayah saya itu paling 10 orang. Paling 10 orang juga ya enggak ini. Tapi kalau pakai online kan bisa lebih menjangkau lebih banyak. Itu. Jadi menurut saya kita akan lebih bisa menerima suatu saat ini akan berlangsung untuk seterusnya. Pasti akan ya, kalau dipikir-pikir ya, misalnya saya pergi ke gereja naik kendaraan paling enggak bahan bakar bensin habis 1 liter misalnya, atau mungkin yang lebih jauh lagi kan juga perlu waktu. Kalau kita di rumah itu kan enak, tinggal pasang ini handphone atau pasang laptop, udah kita bisa ketemu, lebih mudah pertemuannya. Nah, ini ya yang mungkin juga
menjadi senjata ya istilahnya yang membuat kita ini sampai hari ini masih masih persekutuan masih kuat gitu loh di GKI Ngagel. Ini ada pertanyaan yang masuk ini ya, Pak Edi. Ya, Untuk kegiatan di lansia masih belum bisa dihadirkan secara Zoom, misalnya untuk PA di hari Kamis. ya, Ini ya. mungkin kok komisi yang agak sulit ya untuk itu ya, online. Ada banyak kendala, ada banyak kendala. Sebenarnya ya mungkin ini gini, lansia itu tidak semua punya kesempatan untuk akses teknologi. Ya. Saya ini bisa ngerti melek teknologi ini juga gara-gara anak saya juga, walaupun walaupun masih ikut ya. Tapi banyak hal dibantu anak-anak saya. Nah, kalau yang nggak punya anak atau mungkin anaknya sudah di mana gitu ya, dia sehari-hari cuman dia sendirian di rumah, itu yang sulit. Paling-paling cuman WA grup ya. Kelihatannya ya mereka akhirnya dengan segala kreativitasnya mereka memaksimalkan WA grupnya itu. Setahu saya begitu kalau yang di lansia. Hmm. Ya. Tapi kalau yang Menurut saya enggak punya gadget juga repot. Dia enggak bisa terima WA. Apakah mereka ada semacam selebaran atau apa begitu ya? Enggak ada ya. itu yang kita jujur itu yang kita belum bisa jangkau. Hmm. Ya, maka itu rasanya sih lansia itu masih mereka kadang-kadang masih ada mengumpulkan ya ada saat-saat untuk mengumpulkan walaupun mungkin sangat dibatasi sekali. Kalau seingat saya begitu. Kalau mereka dikirimi warta cetakan gimana? Harusnya cukup membantu. Jadi mereka paling tidak mengetahui. Kan di warta cetakan juga ada paling tidak uh, khotbah minggu itu gitu loh. Berita-berita. Jadi ada keterikatan juga. Tetapi kan sekarang saya lihat bahwa dengan mulainya onsite ini kan memang uh, lansia dibolehkan gitu ya, kalau dengan prokes yang lebih ketat gitu ya, mereka udah 2 kali vaksin dan lain-lain. Nah, Ya, uh, betul. cuma mungkin yang belum bisa datang, apa apa sih yang saya terpikirkan sih, kalau mereka dikasih cetakan itu lumayan juga warta. Saya agak lupa ya itu kegiatannya di di apa komisi lansia itu ya barangkali mungkin Pak Yohanes Edi yang mungkin eh, menjadi apa istilahnya yang mencermati atau mungkin apa sebagai yang apa istilahnya yang mengikuti ya perjalanan lansia ini memang ada banyak hal yang masih banyak kendala untuk menjangkau beberapa lansia. Hmm. Rasanya mereka memaksimalkan dengan WA group. Kalau tidak salah itu ada acara yang pertanyaan kayak kuis gitu lewat WA group. Kalau tidak salah, kalau saya ingat saya begitu. Nanti ada yang jawab dapat dapatnya kayak hadiah atau apa gitu. Mm-mm. Karena keinginan keinginan terkuat dari lansia saya pikir di sisi persekutuannya itu ya, pertemuannya mereka secara langsung.
Ya betul. Rasanya nggak tahu ya. Em, ini yang saya kurang tahu. Apakah mereka ada pertemuan-pertemuan tuh ya? Rasanya mungkin belum ya, belum rasanya. Cuman kalau secara WA group itu mereka aktif di situ, Pak. Hmm, hmm, Tapi enggak apa-apa. Ini mungkin juga sebagai suatu tantangan ya buat kita ini. hmm, hmm. Bagaimana supaya lansia ini juga bisa kita jangkau ya sampai orang-orang yang mungkin enggak punya handphone atau ya Ya, punya handphone nanti harus ada yang beliin ini full apa pulsa paket paket internet. betul. Maka itu saya katakan um, ada hal-hal yang mungkin agak sulit ya hal ini. Kalau yang punya akses internet ya tidak masalah sih. Nggak masalah. Semuanya Ya. di sana. Hmm, Betul, hmm, nggak masalah. Hmm. betul. Ya mungkin kita perlu pikirkan bersama ini belum ada suatu solusi yang eh, yang akurat, yang bagus begitu. Oke, kita kembali ke tema besar kita, ibadah Ya, hybrid yang tadi saya uh, singgung sedikit. Apakah ini kita akan tingkatkan menjadi gereja yang hybrid juga ya? Gereja hybrid itu ya kita bisa menciptakan gereja-gereja rumah yang lebih banyak gitu ya. Dan itu juga mungkin cukup powerful. Jadi kalau kita GKI yang misalnya harus buka cabang di daerah luar Jawa ya juga akan bisa dilakukan. Karena kondisi sekarang saya lihat juga viewer ibadah GKI juga bisa jadi ada yang dari luar luar pulau Jawa ini juga gitu. Dan itu semoga nanti para tim yang akan mengevaluasi ini juga melihat bahwa kita butuh gitu ya dengan masa-masa yang memang sudah era digital. Semua yang digital itu akhirnya kita mau ndak mau kita harus mengikuti masa itu. Atau kita akan ya, kalau kita mau bertahan rasanya juga susah gitu ya. Kita akan tertinggal juga dengan hal-hal begitu. betul. Karena begini, saya juga di komisi kesaksian juga kita juga akhirnya punya punya tantangan juga bagaimana kita melakukan mau penginjilan, pemuritan atau hal-hal tentang kesaksian ini yang harus kita bisa jangkau orang di masa pandemi ini ketika kita tidak bertemu. Kita tahu apakah kita kalau kita kembali ke ke cara lama bahwa itu kan kita PI pribadi gitu ya. Sekarang kan kita tidak bisa PI pribadi. Mau tidak mau ya kita harus memikirkan penginjilan yang digital juga seperti apa. Makanya tadi saya bilang apakah nanti misalnya pengurus atau tim dari gereja ini juga memikirkan, oke, kita akan bentuk satu tim yang akan semacam mengcoaching gitu ya untuk uh, komisi atau badan pelayanan ini. Kamu mau melakukan apa? Oke, konsultasi ini mereka bisa memberi saran seperti apa gitu. Secara yang bisa digunakan dengan online. Begitu Pak Sam. Ya, ya, ya. Jadi gimana ya? Em, tentu kita ini memang sementara ini memang agak berpikirnya bagaimana kita ini menjangkau untuk jemaat kita yang istilahnya memaintain ya atau merawat jemaat kita dulu Mm-mm. sehingga mereka ini betul-betul
terhubung, terlayani dengan baik. Nah, pertama itu. Kedua, kita memperbaiki pelayanan kita, tampilan kita. Kalau masuk di YouTube itu bagaimana ya, ada hal yang kita mau perbaiki ya. Bahwa ke depan itu kita mulai menjangkau di daerah-daerah itu kan masih ya, karena pikir ini kalau kita buka begitu gereja gitu ya, gereja online itu kan sekian banyak di YouTube itu sekian banyak gereja yang tampil muncul di sana ya. Ya kebetulan kita ini orang GKI Ngagel, jadi begitu klik ya GKI Ngagel yang muncul. Tapi kalau mau ngomong GKI itu udah banyak ya, mungkin dari Jakarta sampai Bali itu ada semua. Mestinya itu cukup bisa menjangkau yang yang di daerah ya. Cuman kalau mungkin Pak Sinto ini bicara tentang penginjilan untuk yang di pelosok, misalnya ya daerah-daerah pulau-pulau yang terjauh, yang caranya jauh dari Jawa gitu ya. Kayaknya kita mesti berpikir bagaimana supaya mereka punya entah alat, entah sarana yang bisa mengakses kita. Itu yang mungkin harus dipikirkan terlebih dahulu. Saya tidak pernah ke daerah. Pertanyaannya, apakah mereka mudah mendapatkan sinyal? Kadang-kadang kita di Jawa aja, kadang-kadang nggak dapat sinyal. Bisa begitu. Nah, kalau Palangkaraya, karena mereka sudah kota yang cukup besar ya, jadi akses internet pun masih oke ya. Itu masih nggak usah dipikirkan lah gitu. Tapi kalau yang untuk sampai ini, jadi mungkin kalau kita mau ber-PI, berarti kan kita harus memikirkan bagaimana mereka bisa mengakses kita atau mengakses YouTube. Saya tidak tahu apakah itu mudah di daerah-daerah terpencil ya. Kalau mungkin kota seperti mungkin Kupang atau apa mungkin masih oke lah. Tetapi begitu masuk pelosok, apakah itu mudah? Kembali ke ibadah hybrid ini, Pak Sam. Jika kita sudah kembali ke normal, normal sudah onsite, new normal online, normalnya new normal begitu ya. Jadi normalnya new normal, jadi hybrid. Ya. Majelis berencana berapa ibadah secara normal di GKI Ngagel? Harapan kita sih kembali ke seperti semula ya. 5 ibadah. Kelihatannya begitu. Ya. Oke. Dan semuanya disiarkan. Dan semuanya itu yang tidak tahu. Itu yang tidak tahu itu ya. Pikirkan belakangan. Ya, masih berjalan. Ya. Oke. Ya, waktu kita mungkin karena kan kapasitas gereja kita besar ya. Semakin kalau dulu kan sekali ya. Nah, makanya sudah dengan bertambah besar ini, apakah kita kembali seperti normal 5 ibadah atau kita akan mengurangi jam ibadahnya? Ya kalau wacananya sih tetap ya, tapi wacananya tetap ya. Oh. Oke. Ya. Waktu kita terbatas, Pak Samuel. Terima kasih sudah bersama. Terima kasih sudah paling enggak beberapa hal yang wacana yang dipikirkan oleh majelis bisa kita tahu saat ini. Ya. Terima kasih untuk malam ini, Pak Samuel.
Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Kita akan tutup acara malam hari ini. Pak Samuel bisa memimpin dalam doa. Ya, oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di dalam pertemuan sore ini, dalam komisi kesaksian, kami boleh berbicara panjang lebar apa yang terjadi saat ini dan apa yang kita inginkan di kemudian hari. Tuhan, kami tahu bahwa kami sangat bergantung atas kemurahan-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan ini semua kami sungguh sangat membutuhkan bimbingan-Mu, kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Ya, Bapa, kiranya Engkau berikan kami semua kesehatan, sehingga kami boleh melewati pandemi ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, karena Engkau menyertai kami semua. amin. Bapak, kami serahkan seluruh acara ini, doa ini, kami semua hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel Ya, Lendra. Selamat malam. ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam.